dari film Rumput Tetangga. Saya Raffi Ahmad berperan sebagai Ben. Saya Titi Kamal sebagai Kirana. Saya Donita sebagai Diana. Oke. Untuk Mas Raffi, Mbak Titi dan Mbak Donita juga bisa menjelaskan peran kalian masing-masing di Rumput Tetangga. Oke. Jadi Diana ini tuh wanita karir, dia seorang PR consultant, sukses, yang ambisius, perfeksionis, tapi di balik itu tuh sebenarnya dia denial sama sesuatu yang memang dia pengen dan dia belum bisa dapat gitu. Dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan di satu momen untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan sebenarnya gitu. Kalau Kirana itu perannya itu dia ibu rumah tangga, ibu dua anak yang ceroboh, clumsy banget, terus masak juga nggak becus, ngantar anak juga telat. Pokoknya dia merasa ibu rumah tangga yang payah banget, karena sebenarnya dia itu waktu sekolah itu pokoknya akademisnya bagus banget lah, aktif di organisasi, pokoknya aktif banget orangnya gitu. Jadi dia merasa kayaknya dia emang payah untuk urusan rumah tangga dan dia masih memendam obsesi jadi PR consultant yang hebat. Gue di sini sebagai suaminya Kirana di kepala rumah tangga yang standar banget gitu. Ya suami yang apa adanya sih, jadi dia tuh berusaha membahagiakan tapi ya dia standar tadi gitu. Jadi ya begitu deh, susah sih dijelaskan. Pokoknya suami yang begitu deh gitu. Pokoknya intinya ketawanya khas. Pokoknya suami yang emang pada dasarnya kalau lihat ya suami-suami kebanyakan. Suami kebanyakan lah kepada istrinya begini gitu. Untuk Mbak Donita sama Mbak Titi, apa sih alasan awalnya akhirnya mau bergabung di film? Coba dulu gitu. Kalau aku tuh pas tadinya kan udah dikirimin skenario-nya, belum sempat baca, terus akhirnya Mas Guntur sempat ngabarin, dan ini bagus. Akhirnya aku penasaran gitu, iya ya gitu. Mas Guntur sampai bilang bagus, terus begitu aku baca, oh iya bagus gitu. Terus sempat agak bingung karena di saat yang bersamaan itu aku dapat tawaran juga di tanggal yang sama. Nggak tahu kenapa, kayaknya emang Tuhan mengarahkan buat aku jalan yang ini, karena aku juga emang jatuh cinta sama si cerita keseluruhannya gitu. Sebenarnya mirip-mirip sih sama Donita juga. Waktu itu juga di antara dua pilihan, satu horor, satu ini. Dan pas baca yang ini tuh nonstop aku bacanya dari awal sampai akhir, excited banget gitu, suka banget. Karakter Kirana itu kayaknya benar-benar menurut aku karakter ibu-ibu di Indonesia kebanyakan gitu. Jadi benar-benar relate banget. Aku paling seneng sama peran yang relate sama kehidupan sehari-hari, karena berasa banget realnya gitu, kejenuhannya, terus obsesi terpendamnya, karena kita semua orang kan kebanyakan seperti itu, ada penyesalan juga gitu. Jadi kayaknya aku harus ada di film ini, suka banget soalnya. Ini kan genrenya komedi, gimana sih cara bangun sisi komedinya itu sendiri? Kalau Kirana sendiri sebenarnya lebih banyaknya dapat jatahnya drama. Kalau komedi tuh lebih ke Tora, terus Gading yang kayak gitu, Kirana, Larasati gitu. Kalau kita sih lebih banyak drama. Iya, lebih banyak ke dramanya, cuman memang lebih ke selain merekanya, situasinya ya, Situasinya banget gitu. Kesulitannya sendiri yang ditemuin saat syuting itu apa aja? Kalau aku sih karena ini kan scene-nya itu hampir full 100%. 99%. Yang tanpa scene aku tuh 5 scene gitu. Jadi benar-benar menguras tenaga, energi, karena ada adegan nangisnya, teriaknya segala macam. Dan ada satu momen scene sama Donita ya, sama Diana, kita tuh harus balance emosinya. Nah itu kita benar-benar harus sering-sering latihan ya waktu itu ya, supaya bisa benar-benar sama nih di sebelah, nggak boleh tinggi sebelah gitu. Itu sih. Dan itu tuh dialognya kita sambil jalan mobil tuh iya, panjang banget. Jadi dia sambil harus nyetir terus begitu emosinya mesti kejaga, dan itu kan pasti kan kita beberapa shot harus ingetin dialog, harus nginget dialog, nginget nyetir, terus udah gitu kita juga mesti inget juga emosinya apa, karena kan nanti pas pindah shot emosinya jumping gitu-gitu ya. Benar. Lumayan sih.
Untuk Raffi sendiri kan di dalam film ini kan ceritanya bertukar isi, bukan bertukar isi ya, maksudnya tadi dari Titi terus jadi Donita, itu gimana sih bangun chemistry-nya sendiri? Sebenarnya bukan bertukar istri. Ceritain Jangan nanti spoiler. Nanti spoiler. Iya. Pokoknya intinya ya senang lah saya bisa bermain dengan cewek-cewek cantik. Enggak, cuma kan apa ya? Jangan nanti spoiler. Seperti spoilernya senang lah saya bisa punya kesempatan jadi suaminya Titi Kamal dan suaminya Donita meskipun hanya di film. Tapi untuk Tikam sama Donita susah nggak sih meranin buat di istrinya Raffi? Awalnya sih karena ini baru pertama kali aku main sama Raffi ya. Awalnya wah nanti kayak gimana ya gitu, chemistry-nya apa segala macam. Tapi ternyata enak banget kita bisa ngobrol-ngobrol juga, sebelumnya juga sempat ketemu gitu kan, latihan segala macam reading. Jadi enak banget sih. Dan memang kalau untuk porsinya Kirana di sini kan sebenarnya dia udah 10 tahun ya. Jadi kayak udah kebiasa gitu lah, kayak udah jadi kayak teman gitu. Jadi emang sebenarnya bukan yang terlalu Kayak romantis Oh. gitu. kayak gitu. Ya kayak mungkin orang-orang yang udah 10 tahun rumah tangga ya begitulah pastilah. Dan ada sayang-sayangan. Gue 10 tahun sih. Maksudnya ya kadang bisa kentut udah. Iya benar, kentut sembarangan lah, lah apalah udah cuek gitu. Kalau aku mungkin karena ini tuh apa namanya harus sedikit berbeda sama si Kirana ini sendiri. Jadi gimana caranya bangun ya emang itu saat Raffi sama Kirana, terus begitu saat sama aku mesti ada yang berubah kan gitu. Jadi kalau dibilang sweetnya seapa, romantisnya seapa gitu, aku masih suka nanya ke Mas Guntur, Mas ini seapa ya yang kayak gitu-gitu, karena kan beda kan gitu. Tapi awalnya kagum nggak sih? Ya, Jarang. kalau gue enggak ya kayaknya Aku kenal Donita udah dari lama. aku masih ABG. Tapi juga nggak ada ya juga ya. Aku senang dengan Kagum juga nggak ada lagi. Aku kagok enggak sih. Ya penyesuaian karakter dan dialog aja. Tapi kalau untuk personalnya karena udah kenal jadi ya lebih memudahkan. Oke, ini kan ceritanya soal ibu rumah tangga dan wanita karir. Donita sama Tikam sendiri melihatnya gimana sih dengan ya problematika yang seperti itu? Aku ya ini banyak jadi kegalauan teman-teman. Iya benar. Banyak banget sih gitu antara milih kerja apa milih keluarga gitu. Dan banyak yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan demi keluarganya gitu dengan alasan karena waktunya lah atau apa namanya dilarang oleh suami apa itu kan banyak juga gitu faktornya. Tapi ada juga yang memutuskan untuk bisa kok masih bisa dijalanin dengan seimbang. Kalau itu tuh balik lagi sama diri masing-masing, karena kalau aku pribadi tuh menurut aku jadi ibu rumah tangga itu jadi ibu tuh bukan pilihan, karena itu tuh udah kewajiban. Tapi kalau kita mau berkarir atau enggak itu baru pilihan. Mau yang kayak gimana, mau seapa, porsinya segimana itu yang kita tentukan. Kayaknya udah diwakilin semua jawabannya. udah lengkap. Paling nanti aku jelasin yang soal rumput tetangganya itu sebenarnya lebih global sih maknanya gitu. Bisa nggak cuma rumah tangga, bisa dari orang yang sudah berkarir, dari orang yang mau menikah, dari orang yang masih kuliah segala macam, itu mereka punya rumput tetangga masing-masing. Jadi ada yang orang misalnya nih penyesalan, aduh kalau gue nikah sama dia pasti sekarang gue udah jadi istrinya jenderal nih, kayak gitu. Kadang di hati manusia tuh suka ada penyesalan kecil, ada obsesi terpendam, ada keinginan kayak misalnya lihat timeline sosmed orang, aduh enaknya hidup jadi dia, bisa begini bisa begitu, yang kayak gitu kadang. Jadi film Rumput Tetangga ini benar-benar mewakili semua kalangan masyarakat yang di dalam hati kecilnya ada obsesi terpendam dan sedikit penyesalan, walaupun dia tetap mensyukuri hidupnya. Untuk proses syutingnya sendiri berapa lama sih? Syutingnya 3 mingguan. 3 mingguan. Terus kenapa sih kalau film ini produser sendiri tuh lu juga ikut main di dalamnya gitu? Sebenarnya tadi udah nggak mau main ini film, udah nggak mau main, tiba-tiba ya orangnya cancel, jadi gue yang main lagi. Itu udah detik-detik terakhir lah. Tapi ya
ya gue juga senang juga bisa mainnya. Kalau kali ini kan kesempatannya mainnya sama teman-teman yang punya skill yang bagus loh. Iya, apa gitu main. Cuma tadinya memang udah nggak mau main tadinya, memang udah nggak ada waktu tadinya buat main. Cuman akhirnya pas pikir-pikir, udah deh pas dapet formatnya pemain bagus-bagus, terus pemain yang itunya cancel ya udah apa-apa deh. Kenapa nggak ngelibatin lagi tuh lagi? Enggak lah, nah kita udah sibuk sama YouTube Rans Entertainment. Ya udah maunya syuting vlog aja. Pertimbangannya sendiri buat pilih Tikam sama Donita itu apa sih? Ya kalau titik kamu sih menurut kita dari tim sutradara juga bahwa ini kan film tentang Indonesia banget, maksudnya ya bukan Indonesia banget, hal yang terjadi di hari-hari banget. Dan ini rata-rata sih apa ya, wanita-wanita Indonesia yang udah menikah nih pasti pernah merasakan seperti ini. Nah gue cari memang sosok yang mukanya Indonesia banget, yang bisa mewakili Indonesia banget, ya titik Kamal lah. Titik Kamal tuh Indonesian sweetheart kalau wanitanya. Nah kalau Donita kan juga apa ya, bisa stylish gitu, dan ya pokoknya aku harus bisa membuat karakternya Kirana dan Diana itu yang berbeda banget gitu, tapi memiliki tetap dua-duanya harus punya kekuatan yang sama. Video original soundtracknya itu kan ada juga yang nyanyi Sabrina, terus dimainin juga ada Gani juga di dalam film. Alasannya apa sih? Sebenarnya pure lagu itu sebelum waktu pikiran penyanyinya Giselle, waktu itu saya sendiri yang kepikiran. Waktu itu sama sutradara Mas Guntur, kita tempel lagu yang coba yuk yang tahun 90-an, makanya ada lagunya Potret yang bagaikan langit. Karena ini kan pengennya kita ngambil pangsa ya, memang ya karena ini kan untuk ibu rumah tangga, tapi yang anak-anak muda juga biar tahu gitu bahwa kehidupan rumah tangga ya begini. Tapi kan rata-rata yang ibu rumah tangga yang angkatan kita kan tahunan dengerin lagunya 90-an. Waktu itu sempat bilang, terus saya bilang, beli lagunya Krisdayanti aja yang aku mau. Udah, tapi akhirnya coba di remake, belum kepikiran sampai filmnya selesai baru kepikiran. Gara-gara waktu itu Nagisa tuh lagi ada project sama gue, lagi ada project di Rans Music, dia duet sama Cowboy. Terus gue pikir, bisa mau nggak bantuin gue? Mau. Aku lupa ada Gading di dalam waktu itu lagi. Telepon dulu Gading, Ding, sorry nih Ding, gue gak ada maksud apa ya. Kalau seandainya Giselle yang nyanyi, lu bermasalah nggak? Enggak apa-apa, lagu happy aja. Lagunya, oh nggak apa-apa gue happy. Ya udah, daripada gue kan kondisinya waktu itu sensitif kan, takut. Lu ngomong dulu nih sama Giselle, baru nanti gue mau. Akhirnya Gading lu ngomong Giselle, baru gue ngomong ke Giselle. Giselle suka banget sama lagu yang gue mau banget. Aku suka banget sama lagunya Krisdayanti yang itu. Akhirnya aku telepon Emily Gusto, teh lagunya jadi dia sama Giselle. Emily juga, wah happy, dia Emily juga suka sama suara Giselle. Jadi ya udah begitu aja. Jadi nggak ada maksud, jadi nggak kepikiran. Waktu itu memang pas terjadi, pas memang keadaannya Gading sama Giselle lagi begitu. Aku juga nanya dulu ke merekanya oke ya. Untuk sebagai produser value apa yang disampaikan sih dalam film? Jadi ini salah satu film yang aku sendiri bangga lah bisa meng-create film ini, karena film ini tuh value-nya adalah intinya ada pesan tuh bahwa apa yang sudah Tuhan kasih tuh mungkin buat kita bukan yang kita mau, tapi itu mungkin yang udah yang terbaik gitu. Subhanahu wa ta'ala gitu. Mungkin gitu kan ya. Mungkin ini bukannya apa, ini yang aku mau tapi bukan yang aku butuhkan. Iya. Bisa gitu. Pesan Titi sama Donita sebagai perempuan apa sih, misalnya kalau masih ketemu orang meskipun masih ini padahal dia udah punya kehidupan itu gimana? Pesannya apa? Kenapa? Maksudnya kayak pesannya apa sebagai wanita sendiri kalau melihat wanita lain yang masih ngomongin itu Pesannya kita harus lebih baik, seperti yang Rahim bilang, kita harus lebih banyak bersyukur sama apa yang udah Tuhan anugerahi, tinggal nikmati dan bikin proses perjalanan hidup ini jadi lebih indah supaya bisa nggak cuma berkesan untuk diri kita sendiri tapi berkesan untuk orang lain. Untuk Rahim sendiri ekspektasi dan harapannya apa? Mungkin target penonton juga ada. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih bismillahirrahmanirrahim aja. Saya juga menjadi produser di PH ini ya, kita juga masih banyak belajar. Kita coba aja bikin yang terbaik, Ya mudah-mudahan harapannya baik aja.
Oh iya, tinggal ini doang, tinggal Ngajak. promo itu aja ya, Oh, kayak iya, gitu aja. oke. Oke, siap. And jadi siap. Hai, kita dari film Rumput Tetangga. Jangan lupa harus nonton film Rumput Tetangga tanggal 18 April 2019. Di bioskop. Ayo ajak tetangga ke bioskop. Itu aja. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mau ada game sih sebenarnya, tapi Oke. kan katanya Bentar. lagi. Enak sih. Foto dulu ya? Oh, foto dulu. Musiknya sih pas banget.